Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atia Rizky Safira dengan nomor NPM 2214071019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Mareli Telomban STP MSc, dosen pengampu motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah kelistrikan motor. Nah, di dalam PPT yang akan saya jelaskan, ada poin-poin yang terdiri dari beberapa subpoin. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga pentingnya kelistrikan motor. Yang kedua tujuan, di mana saya akan menjelaskan tentang apa saja tujuan dari kelistrikan motor. Yang ketiga komponen, di mana saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam kelistrikan motor. Yang keempat adalah jenis motor, di mana ada motor AC dan motor DC pada kelistrikan motor. Yang kelima adalah sistem kelistrikan, di mana kita akan mengetahui apa saja sistem yang ada pada kelistrikan motor. Yang keenam, cara kerja, di mana ada cara kerja dalam kelistrikan motor dan juga prinsip kerjanya. Kemudian ada pemeliharaan, di mana kita akan mengetahui pemeliharaan kelistrikan motor, dan yang terakhir adalah contoh soal, di mana kita akan membahas dan memahami beberapa contoh soal dari kelistrikan motor. Yang pertama adalah motor listrik. Motor listrik adalah sebuah jenis motor yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, di mana medan magnet yang berubah secara teratur menghasilkan gerakan pada bagian-bagian motor. Nah, di dalam kelistrikan motor memiliki sebuah sumber daya utama, yaitu sumber daya dari kelistrikan motor adalah arus listrik. Motor listrik mengonversi energi listrik menjadi gerakan mekanis, yang dimana arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau gulungan dalam motor menciptakan medan magnet yang menyebabkan rotor berputar. Kita akan memasuki pada bab 1 atau poin 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah definisi kelistrikan pada motor. Kelistrikan motor adalah sistem elektrik yang digunakan dalam sebuah motor, baik motor kendaraan, motor listrik, atau motor lainnya. Di sini ada 3 pentingnya kelistrikan motor, yaitu yang pertama adalah pengoperasian motor, di mana sistem kelistrikan motor memungkinkan motor untuk berfungsi dengan baik. Ini mencakup atau memulai motor, mengatur kecepatan, dan menghentikan motor. Yang kedua adalah keamanan, di mana kelistrikan motor juga mencakup sistem keamanan seperti lampu depan, lampu belakang, serta pengamanan lainnya. Lampu ini, lampu-lampu ini penting untuk meningkatkan visibilitas saat mengemudi. Sementara sistem pengereman dan pengamanan berperan dalam melindungi pengendara dan penumpang. Yang ketiga adalah efisiensi energi. Sistem kelistrikan motor harus dirancang agar efisien dalam mengonsumsi energi. Sistem pengisian dan pengaturan listrik yang baik membantu menjaga baterai tetap berisi dan motor beroperasi secara efisien. Efisien ini dapat mengurangi sebuah konsumsi bahan bakar pada motor bensin atau diesel, atau memaksimalkan jarak tempuh pada motor listrik. Poin kedua adalah tujuan, di mana di sini ada 3 tujuan kelistrikan motor. Yang pertama adalah penggerak utama, di mana kelistrikan motor menghasilkan gaya putar yang diperlukan untuk membuat motor berputar atau melakukan pekerjaan yang diinginkan. Nah, di sini keamanan itu sama saja dengan monitoring, di mana kelistrikan motor juga dapat digunakan untuk membantu kinerja kerja seperti suhu, putaran, dan parameter lainnya. Yang ketiga adalah efisiensi, di mana tujuan dari sistem kelistrikan motor ini menjaga efisiensi penggunaan energi sehingga motor dapat beroperasi dengan menggunakan daya listrik yang sesuai dengan tugasnya. Nah, yang ketiga adalah komponen-komponen dari kelistrikan motor. Di sini ada beberapa komponen kelistrikan motor, yaitu ada kickprop, spool atau generator, kabel bodi, sekring, dan baterai. Di mana
Kiprok atau biasa disebut dengan rectifier regulator berfungsi menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang memulai kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah dari arus alternating current atau AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Selain itu, kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Karena jika terlalu besar akan mengakibatkan overchange atau sementara jika arus yang mengalir ke aki terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor atau kehabisan aki. Jadi tegangan dan arus yang mengalir ke aki jumlahnya harus dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua, spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik AC atau arus bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Tegangan arus AC dari spool akan diubah terlebih dahulu menjadi DC. Yang ketiga adalah kabel bodi. Kabel badan atau biasa disebut dengan kabel bodi merupakan komponen yang vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, elektrik, starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring masa pakai sepeda motor, bisa menyebabkan penurunan kinerjanya mengaliri arus listrik. Salah satu cara mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pengecekan. Yang keempat adalah ada sekring. Komponen kelistrikan pada sepeda motor yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat konslet sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Yang terakhir adalah baterai. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan listrik. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika dinyalakan menggunakan electric starter. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU atau Engine Control Unit, CDI, dan lampu. Jika kelistrikan, hal terburuk adalah sepeda motor tidak bisa dinyalakan. Selanjutnya adalah jenis motor bakar. Nah, jenis motor bakar itu ada motor AC dan juga motor DC. Pada motor AC, lampu depan motor dengan kelistrikan listrik langsung disuplai oleh spool yang digerakkan power engine mesin. Kemudian sumber arus kelistrikan AC dialirkan langsung dari spool dan dikontrol oleh kiprok seberapa besar kebutuhan arus supaya bokam tidak putus. Kemudian pada motor DC, kelistrikan DC sumber arus listriknya adalah lampu langsung dari aki. Kiprok tugasnya mengisi dan menstabilkan arus ke aki. Yang poin kelima adalah sistem kelistrikan motor. Pada sistem kelistrikan motor, di sini saya mendapatkan 4 sistem kelistrikan pada motor. Yang pertama adalah sistem starter. Sistem starter ini fungsi utamanya untuk mengganti kickstarter, di mana sistem starter berfungsi untuk mengganti kickstarter. Nah, komponen yang berfungsi sebagai jantung dari motor adalah armatur atau jangkar. Dan kumparan-kumparan yang mengelilingi poros armatur dinamakan armature coil atau kumparan jangkar. Nah, pada bagian ujung armatur yang berbentuk silinder dan terdiri dari sejumlah segmen atau bagian tembaga yang dipisahkan oleh isolator,
mika dinamakan komutator. Nah, komutator berfungsi agar arus listrik bisa mengalir secara terus-menerus terus-menerus ke armatur coil melalui karbon karbon bruser atau sikat yang langsung bergesekan dengan ini armatur tersebut. Nah, dalam komponen sistem starter ini memiliki komponen-komponennya juga, yaitu yang pertama adalah field coil atau kumparan medan. Yang kedua armatur, yang ketiga yoke dan core, yang keempat adalah brush atau sikat, yang kelima starter relay. Nah, pada sistem starter ini memiliki sistem cara kerja yang tersendiri, yaitu yang pertama, cara kerja sistemnya itu sederhana dan juga sistem dengan satu relay jenis pre-engine. Jadi ada dua, yaitu sederhana dan juga sistem pre-engine. Pada cara kerja yang sederhana ini, pada saat starter switch atau tombol starter ditekan, arus dari baterai akan mengalir ke kumparan relay starter melalui ignition switch atau kunci kontak yang terus akan melalui kemasan. Dalam hal ini, arus akan sampai ke massa jika posisi kopling sedang ditekan dan atau posisi gigi transmisi posisi netral. Kemudian, satu sistem starter pre-engine ini banyak digunakan untuk sepeda motor berukuran besar. Salah sepeda motor yang menggunakan sistem starter jenis ini adalah sepeda motor BMW. Kemudian sistem pengisian. Sistem pengisian ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, di mana sistem kelistrikan sepeda motor seperti sistem satelit, sistem pengapian, sistem penerangan, dan peralatan instrumen kelistrikan lainnya membutuhkan sumber listrik, supaya sistem-sistem tersebut bisa berfungsi. Energi listrik yang dapat disuplai oleh baterai sebagai sumber listrik bagi sepeda motor yang dilengkapi baterai jumlahnya terbatas. Sumber listrik dalam baterai tersebut akan habis jika terus-menerus dipakai untuk menjalankan sepeda motor dan dilengkapi dengan sistem pengisian. Secara umum, sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan energi listrik supaya bisa mengisi kembali dan mempertahankan kondisi energi listrik pada baterai tetap stabil. Di samping itu, sistem pengisian juga berfungsi untuk menyuplai energi listrik secara langsung ke sistem-sistem kelistrikan, khususnya bagi sepeda motor yang menggunakan dan dilengkapi oleh baterai. Juga masih ada sistem-sistem seperti sistem lampu-lampu yang langsung disuplai dari sistem pengisian tanpa lewat baterai terlebih dahulu. Komponen utama sistem pengisian adalah generator atau alternator, rectifier, dan voltage regulator. Generator atau alternator berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, rectifier untuk menyerahkan arus bolak-balik atau AC, yang dihasilkan alternator menjadi arus searah atau DC. Dan voltage regulator berfungsi untuk mengatur tegangan yang disuplai ke lampu dan mengontrol arus pengisian ke baterai sesuai dengan baterainya. Cara prinsip kerja pada sistem pengisian ini adalah bila suatu kawat penghantar yang dililitkan pada inti besi lalu didekatkan digerak-gerakan sebuah magnet, maka akan timbul energi listrik pada kawat tersebut. Timbulnya energi listrik tersebut hanya terjadi saat ujung magnet mendekati dan menjauhi inti besi. Induksi listrik terjadi bila magnet dalam keadaan bergerak pada saat ujung magnet mendekati inti besi. Garis gaya magnet yang mempengaruhi besi akan menguat dan sebaliknya. Perubahan kekuatan garis gaya magnet inilah yang menimbulkan induksi listrik. Yang kemudian ada sistem pengapian. Nah, sistem pengapian pada motor bensin berfungsi untuk mengatur proses pembakaran campuran bensin dan udara di dalam silinder sesuai waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada akhir langkah kompresi. Pemulaan pembakaran diperlukan karena pada motor bensin pembakaran tidak bisa terjadi di dalam silinder setelah busi membersihkan hubungan api sehingga diperoleh tenaga akhir pembuaian gas
hasil pembakaran mendorong piston ke TMB menjadi langkah usaha. Agar bus dapat memercikan bunga api, maka diperlukan suatu sistem yang bekerja secara akurat. Kemudian, sistem pengapian terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama-sama dalam waktu yang sangat cepat dan juga singkat. Ketiga kondisi yang ini merupakan persyarat penting yang harus dimiliki, yaitu tekanan kompresi yang tinggi saat pengapian yang tepat dan membersihkan bunga api yang kuat, dan perbandingan campuran bensin dan udara yang tepat. Kemudian, sistem yang terakhir adalah sistem penerangan. Sistem penerangan ini adalah satu sistem yang tidak kalah penting dalam sepeda motor, yang dimana sistem penerangan adalah sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara, khususnya di malam hari, dan juga untuk memberi isyarat atau tanda pada kendaraan lainnya. Sistem penerangan pada sepeda motor dibagi jadi dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai penerangan illumination, dan yang kedua sebagai memberi isyarat atau peringatan kepada pengendara lain. Yang termasuk dalam fungsi penerangan antara lain adalah headlight, lampu kepala atau depan, tail light, lampu ke belakang, dan juga instrumen lights, yaitu lampu-lampu instrumen. Sedangkan yang termasuk ke dalam fungsi pemberi isyarat adalah brake light atau lampu rem, turn sinyal atau lampu sein, oil pressure, dan level light, yaitu lampu tanda tekanan atau level oil. Yang keempat netral light, di mana lampu netral untuk transmisi atau personeling. Yang kelima, charge light, lampu tanda pengisian. Yang keenam, untuk sistem yang lebih komplit. Misalnya pada sepeda motor dengan sistem bahan bakar tipe injeksi EFI, kadang-kadang terdapat juga hazard lamp atau lampu hazard tanda bahaya, low full warning, pemberi peringatan, dan juga pada komponen elektronik dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah cara kerja dari kelistrikan motor. Yang pertama adalah sumber listrik, di mana motor memerlukan sumber listrik seperti baterai atau sumber listrik AC atau DC untuk untuk menyuplai energi listrik. Yang kedua, kumparan kawat, di mana motor memiliki kawat yang disusun dalam lilitan kumparan. Kawat ini diletakkan dalam medan magnet. Yang ketiga, prinsip elektromagnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat-kawat tersebut, ia menciptakan medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet tetap, biasanya dalam bentuk kutub-kutub magnet di sekitar motor. Yang keempat, hukum elektromagnetik, di mana motor mengikuti hukum elektromagnetik yang menyatakan bahwa jika medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan berinteraksi dengan medan magnet eksternal, akan terjadi gaya yang mendorong kumparan untuk bergerak. Yang selanjutnya adalah rotasi dan kontrol, di mana rotasi gaya yang timbul ini menyebabkan kumparan berputar yang kemudian menggerakkan poros motor. Yang hal inilah prinsip dasar dari bagaimana motor listrik menghasilkan gerakan mekanik. Dan sedangkan yang kontrol motor dapat diatur dengan mengubah arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Dengan mengatur arus, kita dapat mengendalikan kecepatan dan arah putaran motor. Nah, sedangkan untuk prinsip cara kerja kelistrikan motor, selama kendaraan bergerak, motor listrik juga dapat berfungsi sebagai generator regeneratif. Artinya, saat pengendara mengurangi gas atau menggunakan rem, motor listrik dapat mengkonversi gerakan kembali menjadi energi listrik dan mengirimkannya kembali ke baterai. Inilah yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan motor listrik. Yang ketujuh adalah pemeliharaan. Bagaimana pemeliharaan kelistrikan motor itu sendiri? Yang pertama adalah periksa kabel dan penghubung. Pastikan kabel listrik dan penghubungnya dalam kondisi baik. Jika ada rusak, gantilah kabel yang terkelupas atau rusak. Yang kedua, periksa sistem pengisian. Periksa sistem pengisian motor, termasuk stator, rotor, dan regulator. Pastikan semua komponen berfungsi dengan baik.
Kemudian ganti busi. Busi yang aus atau kotor dapat mempengaruhi kinerja motor. Gantilah busi secara berkala sesuai dengan rekomendasi produsen. Selanjutnya adalah periksa sistem starter. Pastikan sistem starter seperti starter motor dan relay berfungsi dengan baik. Ganti komponen yang rusak atau out. Kemudian pelumas dan perawatan rantai. Jika motor menggunakan rantai, pastikan rantai terpelihara dengan baik dan terpelumas sesuai dengan panduan produsen. Kemudian cek baterai. Periksa kondisi baterai secara teratur dan pastikan tegangan listrik mencukupi. Bersihkan kutu-kutu baterai dan pastikan koneksi baik. Kemudian periksa lampu dan sistem kelistrikan. Pastikan semua lampu dan sistem listrik berfungsi dengan baik. Ganti lampu yang mati atau komponen yang rusak. Kemudian hindari overload. Jangan mengoverload sistem listrik motor dengan perangkat tambahan yang mengonsumsi daya tinggi tanpa memperbarui sistem motor listrik. Kemudian ikuti jadwal pemeliharaan. Ikuti jadwal pemeliharaan yang dicatatkan oleh produsen motor, termasuk perawatan berkala oleh mekanik yang berpengalaman. Kemudian simpan motor dengan baik. Simpan motor dengan baik dan lakukan pencucian motor dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah contoh soal. Soal yang pertama, sebuah motor listrik memiliki daya 1000 watt dan beban kerja sebesar 800 watt. Berapa efisiensi motor ini? Jawaban yang pertama adalah efisiensi motor dapat dihitung dengan rumus efisiensi itu dalam bentuk persen sama dengan daya keluaran per daya masukan kali 100%. Nah, daya keluaran itu adalah 800 watt dan daya masukan 1000 watt. Jadi 800 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 80%. Contoh soal yang kedua adalah motor DC memiliki hambatan internal sebesar 3 ohm dan mengalirkan arus sebesar 5 ampere. Hitung tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan motor ini. Jawabannya adalah tegangan yang diperlukan dapat dihitung dengan hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Jadi 5 ampere dikali 3 ohm, jadinya 15 volt. Nah, soal yang terakhir adalah sebuah motor induksi 3 fase memiliki efisiensi 85%. Jika daya masukan motor adalah 2000 watt, berapa daya keluaran yang dihasilkan motor ini? Jadi jawabannya adalah daya keluaran dapat dihitung dengan rumus efisiensi. Sama dengan daya keluaran sama dengan efisiensi kali daya masukan, di mana daya keluaran yang dicari dan efisiensinya 85% dikali 2000 watt sebagai daya masukan. Jadi hasil yang dikeluarkan adalah 1700 watt. Nah, inilah tentang kelistrikan motor yang dapat saya jelaskan dan saya akan lanjutkan ke dalam kelistrikan mobil. Nah, ini adalah materi yang akan saya jabarkan tentang kelistrikan mobil. Di dalam PPT saya kurang lebih sama dengan kelistrikan motor. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu berisi tentang pengertian dan fungsinya kelistrikan mobil. Yang kedua fungsi, mengetahui apa saja fungsi dari kelistrikan mobil. Yang ketiga komponen, di mana komponen yang ada di dalam kelistrikan mobil. Yang keempat sistem kelistrikan, mengetahui apa saja sistem kelistrikan mobil. Yang keenam cara kerja kelistrikan mobil. Yang ke yang kelima cara kerja, yang keenam pemeliharaan, di mana kita akan mengetahui bagaimana memelihara kelistrikan mobil. Yang ketujuh contoh soal, di mana kita akan memahami soal-soal dan memahami bagaimana cara menjawab soal-soal tersebut. Yang kedua adalah kesimpulan, di mana saya akan menarik kesimpulan tentang materi kelistrikan mobil ini. Yang pertama, apa itu sistem kelistrikan? Jadi sistem kelistrikan adalah sebuah jaringan komponen listrik yang terdiri dari kabel, sirkuit, perangkat elektronik, dan sumber daya listrik yang dirancang untuk memasukkan, mengalirkan, dan memperoleh listrik. Nah, bab satu adalah pendahuluan. Di bab satu ini saya akan menjelaskan tentang definisi kelistrikan mobil. Kelistrikan mobil adalah sistem kelistrikan yang digunakan dalam kendaraan listrik atau kendaraan hibrida. Ini mencakup berbagai komponen elektronik dan listrik yang menggerakkan kendaraan dan memberikan daya untuk berbagai fitur dan fungsi.
Kelistrikan mobil adalah bagian kunci dari revolusi transportasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggantikan kendaraan bermesin bakar konvensional dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Peran penting kelistrikan mobil. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Mobil listrik memiliki emisi nol langsung saat digunakan, yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi. Motor listrik dalam mobil cenderung lebih efisien dalam mengkonversi energi listrik menjadi gerakan dibandingkan mesin bakar internal. Ini dapat mengurangi konsumsi energi keseluruhan. Yang ketiga, kurangnya ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil listrik mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal, mengurangi kerentangan terhadap fluktuasi harga minyak. Lalu adalah biaya operasional yang lebih rendah. Mobil listrik seringkali lebih murah untuk dioperasikan dalam jangka panjang karena biaya pengisian daya lebih rendah daripada bahan bakar fosil, serta perawatan yang lebih sedikit karena lebih sedikit komponen mekanis yang bergerak. Kemudian kemajuan teknologi, di mana perkembangan kelistrikan mobil mendorong inovasi dalam bidang baterai, kendaraan otonom, dan konektivitas, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengemudi. Kemudian ada keragaman energi, di mana mobil listrik dapat diisi ulang dari berbagai sumber energi, termasuk listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin, membantu dalam diversifikasikan pasokan energi. Yang kedua adalah fungsi listrik mobil. Fungsi utama dalam sistem kelistrikan mobil adalah untuk menghasilkan, menyimpan, dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Dengan demikian, maka sistem kelistrikan akan membantu busi untuk dapat menyala sehingga mesin bensin dapat bekerja. Fungsi lain dari kelistrikan mobil adalah menyalakan mesin, menyalakan lampu, menyalakan alat elektronik, mengisi daya baterai, menggerakkan motor listrik, mengoperasikan sistem pengisian bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada dalam kelistrikan mobil. Dalam komponen kelistrikan mobil, yang pertama adalah suplai arus. Komponen sistem kelistrikan mobil yang pertama adalah suplai arus, di mana komponen ini berperan sebagai sumber arus listrik untuk berbagai komponen mobil lain, yaitu AC, lampu, dan audio. Perlu diketahui bahwa komponen suplai arus memiliki dua bagian utama, yaitu baterai, aki mobil, dan alternator. Setiap baterai yang ada di dalam mobil pada umumnya dapat memberikan arus listrik sehingga mencapai 12 volt. Sedangkan alternator hingga menyalurkan arus listrik hingga 14 volt. Kemudian ada komponen input dan output. Pada komponen input, komponen input pada sistem kelistrikan mobil berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual dan oleh pengendara ataupun secara otomatis oleh sistem. Contoh perangkat yang perlu diaktifkan secara manual adalah saklar, tombol, knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang menyala secara otomatis adalah sensor dan indikator. Pada dasarnya, komponen ini berperan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik ke perangkat. Jadi, ketika komponen input aktif, maka sistem listrik juga akan aktif. Namun, jika komponen ini tidak aktif, maka arus listrik akan terhenti dan perangkat listrik tidak akan menyala. Sedangkan untuk komponen input, komponen output adalah perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Beberapa contoh perangkat tersebut seperti LED, audio, head unit, AC, klakson, knalpot, motor wiper, dan masih banyak lagi.
Kemudian adalah wiring harness. Komponen kelistrikan mobil yang satu adalah wiring harness, di mana fungsi dari wiring harness atau rangkaian kabelnya adalah untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Perlu diketahui juga bahwa rangkaian kabel ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, ketika ada salah satu kabel yang rusak atau bermasalah, maka seluruh komponen wiring harness harus diganti semuanya. Kemudian adalah sistem kontrol. Sistem kontrol adalah komponen kelistrikan mobil yang mengandalkan rangkaian proses komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Setiap mobil dengan sistem komputerisasi di dalamnya memerlukan komponen ini. Dan itu perlu diketahui juga bahwa ketika mobil memiliki sistem kontrol ini, maka peran komponen input menjadi tidak terlalu penting jika ada sistem kontrol. Nah, selain dari sistem kelistrikan mobil ini. Nah, sistemnya tuh juga dibagi juga menjadi sistem bagiannya tuh ada sistem bagian yang tadi komponen kelistrikan, kemudian yang apa adalah sistem kelistrikan mobil. Pada sistem kelistrikan mobil ini ada dibagi menjadi sistem kelistrikan yang berbeda. Yang pertama adalah sistem pada bagian mesin. Nah, sistem pada bagian mesin ini ada 6. Yang pertama adalah sistem starter. Sistem starter merupakan sebuah rangkaian kelistrikan pada mobil yang mempunyai fungsi untuk proses cracking pada komponen mesin. Cracking adalah proses putaran awal yang membuat bagian proses engkol mobil bisa berputar secara maksimal. Sehingga dengan perputaran ini bisa menimbulkan proses pembakaran pertama pada sebuah mesin mobil bisa terjadi. Yang kemudian adalah sistem pengisian. Sistem pengisian adalah rangkaian dari kelistrikan pada mobil yang menyediakan suplai arus listrik di sebuah sistem kelistrikan. Semua komponen yang ada di dalam sistem pengisian bisa digunakan sebagai alat untuk memutarkan mesin menjadi energi listrik. Untuk salah satu komponen yang membantu dalam proses pengisian arus listrik mobil adalah dinamo. Artinya, selagi dinamo mobil masih benar dan tersedia, maka semua kebutuhan listrik pada mobil tetap terjaga atau selalu tersedia. Kemudian adalah sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan skema kelistrikan yang membuat komponen busi dapat membentukkan atau mengeluarkan percikan api. Pada saat melakukan proses ini, sistem di bagian pengapian bisa memanfaatkan komponen induksi elektromagnetik. Selain itu, pada komponen tersebut juga bisa dijadikan alat untuk membantu dalam menaikkan tegangan baterai sampai dengan 12 volt. Contohnya adalah glow plug system atau diesel. Glow plug system atau yang sering disebut dengan busi pijar yaitu alat pemanas ruang bakar mobil. Fungsi dari glow plug system yaitu untuk menaikkan suhu ruang bakar mesin diesel di saat suhu mesin mobil masih dingin. Sehingga dengan adanya glow plug system ini tidak mengganggu dalam proses starting. Kemudian sistem EFI. Sistem EFI atau yang sering dikenal dengan sistem injeksi merupakan salah satu kelistrikan mobil terpadu IC yang mempunyai fungsi untuk menyuplai bahan bakar bensin ke dalam mesin. Tentunya dalam proses kali ini harus disesuaikan lagi dengan volume dan yang ideal supaya kondisi mobil tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian sistem common rail atau diesel. Common rail adalah skema pada kelistrikan pada mobil secara terpadu yang berfungsi untuk mengatur suplai solar masuk ke dalam ruang bakar dengan volume secara ideal. Selain itu, untuk common rail ini juga hampir sama dengan sistem RFI. Namun, untuk sistem common rail ini digunakan oleh kendaraan mobil yang mempunyai bahan bakar solar. Selanjutnya adalah sistem kelistrikan bodi. Pada sistem kelistrikan bodi ini adalah sistem penerangan eksterior, di mana
Sistem penerangan eksterior mempunyai fungsi sangat penting yaitu menerangi bagian luar mobil. Beberapa contoh dari sistem penerangan eksterior adalah bagian lampu head, lampu kabut, dan lampu kota. Lampu kota. Kemudian adalah sistem peringatan interior. Sistem peringatan pada kelistrikan pada mobil interior ini mempunyai fungsi dalam menerangi semua kabin mobil. Contoh dari lampu interior, kabin yang dapat dinyalakan secara manual dan otomatis di saat membuka pintu mobil. Yang kedua adalah sistem peringatan. Sistem peringatan adalah skema kelistrikan yang bisa memberikan tanda atau sinyal kepada para pengendara lainnya. Kemudian ada sistem penerangan interior. Sistem penerangan interior juga mempunyai peran atau fungsi dalam menerangi bagian dalam mobil. Beberapa contoh dari sistem penerangan interior adalah lampu interior kabin yang bisa dinyalakan secara manual dan otomatis. Kemudian adalah sistem kelistrikan infotainment. Yang pertama adalah multi-info display. Multi-info display adalah komponen sederhana. Komponen speedometer. Pada komponen speedometer ini tidak hanya menyediakan data kecepatan mobil saja, akan tetapi di dalam komponen tersebut juga diberikan lampu indikator, oil, airbag, check engine, dan masih banyak lainnya. Kemudian audio dan video. Audio menjadi salah satu komponen atau fitur yang wajib dimiliki pada setiap mobil, bahkan untuk versi terbarunya lagi. Audio and video juga tersedia di panel LCD yang digunakan sebagai alat memutar konten video. Meski komponen listrik bagi mobil ini penting, akan tapi masih banyak dari kalangan masyarakat yang abai dengan hal tersebut. Kemudian cara kerja. Secara sederhana, cara kerja sistem kelistrikan mobil mirip dengan sistem peredaran darah karena tubuh memiliki jantung, sama dengan baterai, di mana darah atau arus listrik akan mengalir di sepanjang kabel, yaitu sebagai pembuluh darah. Baterai akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil, kemudian mendistribusikannya ke bagian-bagian mobil yang membutuhkan. Arus listrik tersebut mengalir keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatif. Kemudian ada pemeliharaan kelistrikan mobil. Saat sistem kelistrikan tidak dirawat dengan baik, maka ada banyak gangguan yang bisa muncul seperti radio yang tiba-tiba mati, AC tidak dapat menyala, dan lain-lain. Selain itu, perlu tahu bahwa kerusakan pada sistem kelistrikan mobil juga menjadi salah satu penyebab mobil terbakar. Oleh karena itulah, komponen-komponen kelistrikan pada mobil juga perlu dirawat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi mobil, yaitu yang pertama kondisi kabel dan soket, yang kedua memeriksa baterai, yang ketiga tidak menerobos genangan air, dan kemudian adalah contoh soal. Soal pertama itu, sebuah mobil listrik memiliki tegangan baterai sebesar 400 volt dan mengalirkan arus sebesar 100 ampere ke motor listriknya. Berapa daya kelistrikan yang dites oleh mobil tersebut? Jawabannya adalah menggunakan rumus daya listrik, yaitu P sama dengan P kali I. Di mana P-nya 400 volt dikali 100 ampere sama dengan 40.000 watt. Soal kedua, sebuah mobil listrik memiliki motor dengan hambatan listrik sebesar 0,2 ohm dan arus yang mengalir melalui motor adalah 50 ampere. Berapa daya kelistrikan yang digunakan oleh motor mobil ini? Jawabannya adalah 50 ampere dikali 0,2 ohm, hasilnya adalah 10 volt. Nah, kalau kita menggunakan rumus daya itu P kali sama dengan P kali I, di mana 10 volt kali 60 ampere sama dengan 50 watt. Kesimpulan dari materi yang tes mobil yang dapat saya ambil itu, listrik mobil merupakan aspek penting dalam kendaraan modern, digunakan untuk menggerakkan komponen seperti motor listrik, lampu, sistem pengisian baterai, dan jenis lagi. Kemudian, kendaraan listrik semakin populer dengan perkembangan teknologi baterai dan infrastruktur pengisian yang lebih baik. Mereka memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas buang dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Terima kasih. Soalnya materi yang saya sampaikan tentang kelistrikan motor dan juga kelistrikan mobil, saya rasa saya juga masih banyak kurang dalam video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.